Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dengan nomor induk mahasiswa 210860300020. Jurusan Program Magister Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Game Online terhadap Pelaksanaan Ibadah Siswa, di mana studi kasus SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. Langsung saja, di mana mengambil judul tersebut pasti di latar belakangi beberapa faktor. Dimana yang pertama ini, pada masa kini teknologi mulai berkembang pesat. Adanya teknologi komunikasi yang sangat berkembang pada saat sekarang. Adapun perkembangannya berawal dari komputer, laptop, dan smartphone. Dari fakta yang ditemukan, bahwasanya banyak yang mengalami dampak dari game online, mulai dari usia anak-anak sampai dengan remaja, bahkan sampai dengan orang tua atau orang dewasa. Akibat dari kecanduan game online ini, banyak mengalami beberapa gejala, yang salah satunya itu selensi, yang artinya memikirkan tentang bermain game online setiap hari. Nah, yang kedua itu gejalanya itu toleransi, di mana toleransi ini lebih banyak waktu bermain. Yang kedua yaitu mode modification, yang artinya itu bermain game online membuat seorang itu lupa akan masalah. Dan sebagai pelarian diri dari masalah. Selanjutnya yaitu gejala dari relapsi, yang mana cenderung untuk bermain game online kembali setelah lama tidak bermain. Selanjutnya gejala withdrawal, yang mana merasa kurang update atau ketinggalan zaman jika tidak bermain game online. Yang selanjutnya itu gejalanya itu konflik, di mana ini bertengkar dengan orang lain. Karena apa? Karena masalah dari game online. Karena kalah ataupun yang lainnya. Itu dampak dari bermain game online secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah dampak dari problems, di mana mengabaikan kegiatan lain sehingga menimbulkanlah masalah. Nah, yang kedua itu yang pertama adalah salah fakta. Yang kedua ini dari informasi yang didapat peneliti dari siswa dan guru yang berada di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan, di mana di sana banyak mahasiswa yang belum bijak dalam menggunakan media atau game online di kalangan siswa ataupun siswi, sehingga banyak yang lalai dalam salah satunya itu adalah mengerjakan tugas. Banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, banyak siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, banyak siswa yang datang sekolah itu terlambat. Nah, ketika itu disebabkan oleh media sosial dan game online yang digunakan oleh para siswa, ketika ditanya apa alasannya itu. Yang selanjutnya yaitu siswa banyak yang kecanduan dengan game online, banyak yang lalai dalam menjalankan ibadah yang disebabkan oleh media sosial dan game online yang digunakan oleh para siswa. Contohnya ketika berkumandang sholat duhur atau azan duhur, maka masih banyak siswa yang masih memegang alat media sosial atau HP, smartphone dan yang lainnya di dalam kelas, sehingga lalai dalam menjalankan ibadah. Itu yang latar belakangi penelitian yang saya ambil. Selanjutnya dari masalah latar belakang itu timbullah masalah, di mana masalah penelitian ini ada beberapa poin yang dapat peneliti simpulkan. Di mana poin yang pertama itu adalah fakta penggunaan medsos atau media sosial dan game online memiliki dampak negatif dan positif. Masalah yang kedua yaitu belum adanya hasil riset terdahulu yang spesifik tentang penggunaan media sosial dan game online
terhadap ibadah siswa. Dan yang ketiga yaitu banyak riset yang mengalami kecanduan bahwasanya game online itu mulai dari usia anak-anak sampai remaja, bahkan sampai dengan kalangan orang dewasa. Nah, dari masalah penelitian ini timbullah pertanyaan penelitian, di mana yang pertama itu adalah seberapa besar penggunaan media sosial dan game online pada siswa SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. Yang kedua itu bagaimana pelaksanaan ibadah siswa di SMK Muhammadiyah Kuningan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dan game online terhadap pelaksanaan ibadah siswa di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. Nah, dari itu selanjutnya yaitu tinjauan teori, di mana menurut Vileisa Kaza bahwasanya pengertian media sosial atau dalam bahasa Inggris sosial media, nah menurutnya tata bahasa terdiri dari kata sosial yang artinya kemasyarakatan atau sebuah interaksi, dan media adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Lometi, Reves, dan Bibi, di mana game online adalah sebuah game atau permainan yang dimainkan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama dengan menggunakan koneksi jaringan internet, baik melalui komputer ataupun smartphone. Maka dari itu kita tidak jarang menjumpai orang yang membuka permainan setiap hari, walaupun beberapa orang menganggap game online identik dengan komputer atau game. Tidak semata-mata dimainkan di perangkat itu saja. Game bisa dimainkan melalui konsol atau bahkan smartphone yang kita genggam. Nah, dari hasil itu Ridwan Syahran berpendapat dari dampaknya game online dan media sosial ini terdampak ada dua. Yang pertama, dampak yang pertama itu dampak positif, di mana game online ketika digunakan dengan bijak itu mendapatkan pengetahuan tentang teknologi dan internet yang lebih baik, melatih berkomunikasi dengan orang lain, dan dapat mengerti serta mengartikan bahasa Inggris yang terdapat pada game online maupun internet. Ridwan Syahran juga berpendapat dampak negatifnya yaitu dari game online adalah seorang yang sudah bermain game dan acuh dan tidak peduli dengan perkataan ataupun nasihat orang lain. Ini salah satu contoh dampak negatifnya. Selain itu termasuk nasihat orang tua pun tidak dihiraukan lagi gitu, dan tidak mengenal waktu sehingga melupakan kewajiban sehari-hari yang menjadi kebutuhannya. Nah, contoh lain, siswa itu rela bolos pelajaran demi bermain game dengan teman-temannya, ya, bermain secara individu ataupun dengan teman-teman yang lainnya, karena saking keenakan dan saking kecanduannya itu game online, sehingga membuat pola pikir siswa menjadi seperti itu. Itulah beberapa tinjauan teori mengenai tentang penelitian ini. Selanjutnya yaitu tinjauan riset terdahulu, di mana saya mengambil beberapa riset terdahulu yang sekiranya akan membantu penelitian yang saya akan lakukan. Di mana yang pertama itu tesis 2019 yang ditulis oleh Alfian Junaidi, di mana tesis ini termasuk deskriptif kualitatif yang membahas ibadah di dalam masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren. Nah, bedanya dengan tesis atau penelitian ini yang saya akan lakukan itu yaitu menjelaskan di dalam masyarakat, sedangkan penelitian yang saya akan lakukan itu membahas ibadah pada sekolah kejuruan. Nah, Alfian Junaidi, fungsi pondok pesantren mahasiswa Baitul Quran dalam tesis Lampung UIN Raden Intan 2019. Nah, persamaannya yaitu membahas masalah peningkatan ibadah baik di sekolah maupun di masyarakat. Riset yang kedua yaitu tesis 2019 yang
lakukan oleh Nur Athohirah Mukhtar, di mana tesis ini membahas masalah media sosial yang berpengaruh dengan kaidah Islam. Persamaan dari persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya akan lakukan, yaitu membahas yang berhubungan media sosial dengan kaidah keislaman. Gitu. Perbedaannya itu adalah penelitian ini yaitu hanya membahas media sosial dan kaidah pengajaran menurut Islam, sedangkan peneliti membahas media sosial dan pemahaman ibadah. Nah, selanjutnya tesis 2019 yang dilakukan penelitiannya oleh Nia Fitriyanti. Pada tesis ini pembahasan kognitif behavior terapi pada remaja yang kecanduan game online. Persamaan pada tesis yang penulisan ini akan teliti adalah membahas game online. Nah, sedangkan perbedaannya adalah membahas pengaruh game online terhadap pemahaman ibadah pada siswa SMK. Sedangkan tesis atau penelitian ini membahas adiksi game online pada remaja di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Yang keempat, tinjauan risetnya yaitu tesis 2019 yang ditulis atau diteliti oleh Denis Wengku Triatmojo, di mana penelitian tesis ini membahas bagaimana motivasi pelajaran anak yang berhubungan dengan game online. Persamaan pada penelitian ini dengan peneliti adalah pembahasan game online, ya, pembahasannya tentang game online. Nah, sedangkan perbedaannya adalah pada tesis ini atau peneliti ini membahas game online terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan peneliti membahas game online terhadap pemahaman ibadah siswa. Dan yang terakhir, peneliti mengambil tinjauan riset terdahulunya dari disertasi tahun 2020 yang diteliti oleh Daryanto Setiawan, di mana persamaan dari disertasi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adalah penggunaan media sosial yang berhubungan dengan keagamaan. Sedangkan perbedaannya adalah disertasi ini dengan penelitian itu menjelaskan komunikasi kelompok yang berpengaruh langsung terhadap akhlak siswa, sedangkan peneliti menjelaskan media sosial berpengaruh terhadap ibadah siswa. Itulah beberapa tinjauan riset terdahulu. Selanjutnya pada desain penelitian dan metode penelitian, di mana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi yang berupaya menggambarkan ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Nah, selanjutnya penelitian ini bertujuan juga untuk melihat pengaruh game online dan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah siswa. Sedangkan selanjutnya populasi dan sampel. Nah, di mana pada penelitian ini sasaran populasinya adalah seluruh siswa kelas 12 TKR di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan yang berjumlah kurang lebih 100 siswa. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel diambil dari populasi itu. Nah, pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara total sampling. Perhitungan sampel menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel dalam penelitian sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari 100, baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 orang, maka sampel dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai dengan 25% atau lebih. Nah, selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian di sini merupakan aspek yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas, di mana variabel bebas ini terdiri dari penggunaan media sosial dan penggunaan game online. Sedangkan yang kedua itu ada variabel terikat, di mana variabel terikat itu adalah pelaksanaan ibadah.
ya. Untuk variabel disebut dengan variabel Y. Nah, selanjutnya teknis dan instrumen pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa satu yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket atau kuesioner, di mana kuesioner ini terdiri dari 3. Jadi kuesioner media sosial, kuesioner game online, dan kuesioner ibadah. Yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengungkap aspek yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Wawancara dilakukan dengan guru biologi, guru sesuai dengan biologi. Yang wawancara dengan guru biologi dilakukan secara tertulis dengan berbagai item pertanyaan dalam pedoman wawancara. Yang selanjutnya kuesioner dalam peneliti ini dengan mengacu pada variabel bebas yaitu game online dan media sosial, dan variabel terikat pelaksanaan ibadah dengan beberapa indikator untuk menyusun item-item dari instrumen berupa pernyataan. Adapun bentuk alternatif jawaban yang disediakan yaitu SS atau sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS yaitu tidak setuju. Dengan skor yang diberikan yaitu dari 4 sampai dengan 1 gitu ya. Dan respon hanya tinggal memberikan tanda centang atau checklist pada jawaban yang disediakan dengan menyesuaikan dengan keadaan subjek. Dan penelitian ini menggunakan uji yang pertama korelasi product moment, yang rumusnya yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor total dikali 100%. Selanjutnya yaitu uji validitas, di mana uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Dan yang ketiga yaitu ini reliabilitas, di mana uji reliabilitas itu dilakukan uji validitas dan semua item sudah valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Itu mungkin desain dan metode penelitian pada penelitian yang nanti dilakukan oleh peneliti. Oke, selanjutnya referensi. Cukup lumayan banyak dari referensi yang peneliti dapatkan dari sumber-sumbernya. Ini salah satunya itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Sahih Bukhari yang pada jilid 2, yaitu Ahmad bin Hajar Aqsami, Ari Kunto Suharsini tahun 2022, dan yang lainnya yang nanti mungkin bisa dilihat dan dibaca oleh Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.